Pemirsa, aku lagi siap-siap berenang nih, tapi tahukah pemirsa, berenang itu kan sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Selain untuk kesehatan jantung, untuk juga mengolah otot-otot dan sirkulasi seluruh tubuh. Tapi yang perlu kita perhatikan, apa sih yang perlu kita lakukan sebelum melakukan kegiatan berenang, dan apa saja manfaatnya untuk kesehatan secara menyeluruh. Simak bincang sehat saya, Dr. Ekles, bersama Dr. Sofia Haye, spesialis kedokteran olahraga. Dokter Sofia, ini lagi semangat olahraga nih, renang nih. Renang kan olahraga sejuta umat nih. Saya juga salah satu yang udah penggemar jago renang. banget nih Dokter Ekles. Ini udah siap semua nih. Oke, dokter, kita akan membahas soal berenang. Berapa kali sih idealnya berenang, dokter? Nah, sebenarnya kalau kita bahas soal frekuensi dan intensitas berenang nih, ya berenang itu masuk ke dalam olahraga yang intensitasnya sedang. Sedang? Iya, Oke. jadi maksudnya intensitas sedang itu apa? Ketika kita kemudian melakukan aktivitas atau olahraga berenang ini, kita masih bisa mengejar nafas gitu. Nah, jadi Itu kategori sedang ya? Iya, itu intensitas sedang. Tapi bukan hanya intensitas sedang nih, Ya. tapi juga low impact. Kenapa Oh. low impact? Atau apa maksudnya low impact? Ya. Low impact itu adalah olahraga yang sebenarnya beban ke lututnya itu rendah. Jadi impact terhadap, kalau kita bilang low impact, maksudnya adalah impact terhadap lutut. Jadi ini bersahabat terhadap lutut. Jadi kalau kita sudah tahu frekuensi, kalau kita sudah tahu karakteristik dari olahraga berenang ini, maka frekuensi yang tepat sebenarnya mau itu 3 kali, mau itu 5 kali seminggu, Setiap hari mau pun? setiap hari pun nggak apa-apa. Karena balik Dianjurkan, lagi, resiko untuk kesehatan lututnya rendah, kemudian frekuensi atau intensitasnya juga bisa kita kontrol. Yang penting tidak ngos-ngosan gitu ya, sesuai dengan tingkat kebugaran kita saat ini. Benar, malah untuk kesehatan bagus ya? Bagus banget. Nah, ada kan orang yang hobi tuh berenang karena mungkin waktunya ya. Ada yang tengah malam, ada yang sore atau pagi-pagi. Idealnya kapan sih, Dok, waktunya? Nah, kalau untuk berenang ini sebenarnya yang lebih pas adalah apakah kita punya resiko kesehatan tertentu gitu ya. Contohnya misalkan kalau kita sudah punya gangguan jantung gitu ya, atau sudah ada kelainan jantung, biasanya perubahan suhu itu jadi sangat sensitif. Jadi kalau airnya suhunya terlalu dingin, untuk orang-orang yang punya gangguan atau kelainan jantung jadi harus lebih berhati-hati. Jadi mungkin jangan pilih terlalu pagi atau subuh-subuh ketika suhu airnya dingin banget, atau jangan pilih pas malam-malam pas air atau suhu airnya itu dingin juga. Benar-benar, berarti disesuaikan dengan kondisi badan juga ya. Betul. Tapi kalau dia tidak punya kelainan jantung atau gangguan jantung, sehat-sehat aja, bugar-bugar aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Kegiatan apa sih yang perlu dilakukan sebelum berenang? Atau apa yang perlu dilakukan? Iya, nah orang tuh suka lupa bahwa ini penting banget berenang nih. itu sama seperti olahraga yang lain, tetap butuh pemanasan dan stretching, ya kan? Oke. Biasanya mereka langsung nyebur aja, terus Bang. abis itu kram, ya kan? Abis itu bukan cuma ototnya yang kram, abis itu perutnya juga ikut kram. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa ketika kita berenang, perut kita dalam keadaan kosong, itu satu. Perut kosong? Dalam keadaan kosong, bukan baru makan ya. Karena kalau baru makan ada makanan di perut, kemudian aliran darahnya ke perut, malah susah untuk pergi ke tangan dan kaki yang harusnya bergerak ketika kita berenang. Idealnya berapa jam setelah makan? Nah, 1-2 jam sesudah makan. 1-2 jam sesudah makan. Jadi berhenti makan jam 1 nih, paling cepat boleh Jam mulai 3. berenang jam 3. Sebelum aku mau ini nih, berenang nih, apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Mungkin pemirsa juga ingin tahu. Ya, betul. Nah, olahraga berenang ini sebenarnya masuk ke dalam olahraga yang sifatnya kardio. Kardio ya? Iya, Olahraga kardio. olahraga kardio atau kita sebutnya olahraga aerobik gitu. Jadi maksudnya apa? Olahraga kardio atau aerobik ini adalah olahraga yang meningkatkan denyut jantung dan melatih kesehatan jantung dan paru-paru kita dan pembuluh darah kita. Nah, jadi manfaat dari olahraga ini adalah tentunya satu, menyehatkan jantung. Ya kan? Kesehatan Kedua, jantung. menyehatkan paru-paru dan pembuluh darah juga karena sirkulasi jadi lebih lancar. Setuju. Tapi nggak berhenti di situ sebenarnya, karena bagaimanapun juga meskipun di dalam kolam renang ini berat badan kita jadi lebih ringan gitu ya, karena gravitasinya lebih ringan, tapi tetap kita menggerakkan otot. Jadi ada juga sebenarnya manfaatnya terhadap kekuatan otot dan ketahanan otot. Jadi kekuatan otot seluruh tubuh. Betul, Oke, betul. Nah, baik. ini manfaat yang sebenarnya bisa digunakan untuk teman-teman atau bapak ibu yang punya penyakit namanya osteoartritis.
atau radang sendi, terutama biasanya di lutut ya. Benar-benar. gitu. Karena bebannya berkurang juga. Betul. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal osteoartritis, sebenarnya obat olahraganya nih ya, atau terapi olahraganya itu adalah latihan kekuatan otot kaki. Tapi kalau kita mau melatih kekuatan otot kaki di darat gitu ya, itu yang jadi masalah adalah berat badan orang tersebut bisa terlalu tinggi untuk lututnya. Malah jadi memicu sakit lututnya. Nah, jadi makanya di kolam renang, latihan kekuatan otot itu bagus untuk orang-orang osteoartritis karena ototnya dilatih tapi tidak membebani atau lebih ringan bebannya terhadap si lutut orang tersebut. Oke, tadi kan ngomong-ngomong penyakit yang dianjurkan malah dengan kegiatan olahraga berenang. Kalau yang kontraindikasi dokter atau tidak dianjurkan? Yang pertama tentunya adalah orang-orang yang tidak biasa berenang. Jadi mungkin baru belajar berenang, kemudian nafasnya tidak terlalu teratur atau tidak bisa dijaga dengan berenang gitu ya. Sebenarnya ada yang bilang asma ini bagus dengan berenang. Tapi kalau di awal-awal belum terbiasa, justru harus hati-hati nih untuk berenang. Karena malah bisa men-trigger kejadian asmanya atau serangan asmanya. Apalagi kalau airnya dingin. Karena kadang-kadang ada orang yang trigger asmanya adalah suhu dingin. Nah, jadi hati-hati itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang dengan cedera, entah itu cedera bahu atau cedera lutut yang tidak dapat digerakkan secara maksimal. Jadi kita bilangnya range of motion atau gerak sendi atau ruang sendinya. Kalau misalkan dia cuma bisa gerak segini gitu ya, padahal dia harusnya gerak segini gitu, mungkin jangan dulu karena takutnya malah men-trigger cederanya. Jadi cedera akut lah intinya ya. Seseorang dengan cedera akut, seseorang yang tidak terbiasa berenang, seseorang yang sensitif dengan suhu air itu. Tapi apakah memungkinkan mereka untuk berenang atau memang tidak dianjurkan? Mungkin sebenarnya, tapi ya tidak saat itu ya. Jadi biasanya ada proses adaptasinya. Ada proses dan mungkin dalam pengawasan juga ya. Betul, harus diawasi oleh dokter dan tenaga ahli. Kadang-kadang kan berenang atau selagi berenang tidak teman-teman kram. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum berenang supaya mencegah tidak terjadi kram ini dokter? Apalagi sering banget kan biasanya Nah, memang satu yang pertama adalah kita stretching dulu nih sama pemanasan yang cukup supaya sirkulasi. Kenapa sih kita bisa terjadi kram? Satu, sirkulasi darah biasanya tidak lancar sampai ke jari-jari atau sampai ke daerah yang mengalami kram tersebut. Jadi kita harus memastikan sirkulasi oksigen, sirkulasi darah sampai ke perifer atau ke ujung. Nah, caranya atau salah satu caranya adalah dengan stretching tadi. Nah, yang kedua adalah jogging keliling kolam renang tersebut. Karena memastikan bahwa begitu denyut jantungnya naik, sirkulasinya juga jadi lebih lancar. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, seringkali karena kita mentang-mentang olahraganya di air, kita lupa minum. Kalau olahraganya di daratan, kita haus ya kan. Tapi mentang-mentang di air, lihatnya air juga. Air, lupa minum. Haus, iya. Nah, padahal salah satu cara untuk mencegah cedera kram ini adalah dengan minum air putih. Jadi setiap sekitar setengah jam kita olahraga, kita tetap harus minum kurang lebih 200 sampai 300 cc air putih. Ini kegiatan sepele, tapi ini yang sering kita lupain ya. Betul banget. Stretching atau beberapa gerakan yang dilakukan sebelum berenang. Kita peragain langsung ya. Nah, Nah, pertama pokoknya paling gampang adalah dari atas sampai bawah. Karena kalau kita berenang kita gerakin seluruh badan dari atas sampai bawah. Bahkan kalau gaya bebas kan kita noleh-noleh juga ke kanan kiri kan. Nah, jadi stretchingin dulu nih otot lehernya. Leher dulu berarti seperti gini? Yes, betul banget. Nah, jadi otot leher yang samping kita regangkan, tahan sekitar 15 hitungan. Jadi 15 hitungan ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biasanya orang tuh berhenti di 8, ya kan? Mestinya 15? Mestinya minimal 10 sampai 15. Baru? Nah, baru sisi satunya. Setelah itu? Ke bawah. Mundur. Yes. Ditahan boleh sama tangannya, yes, betul, supaya otot leher bagian belakang juga teregang dengan baik. Bagian bahu dan tangan nih, ya kan? Pertama kita mobilisasi dulu, putar dulu keluar. Putar keluar. Ya, berapa 2, kali dokter? 10 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arah berlawanan. Berlawanan. Yes, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Sekarang tangan nih, ya kan? Penting banget nih karena kita pakai sekarang tangan. Kita stretch dulu ke depan, tahan. Sekarang kita stretch tricepsnya nih, jadi tarik ke sini. Nah, otot yang di sini nih. Nah. Sekarang punggung nih. Punggung gimana? Jadi kita dorong ke depan. Yes. Oke. Pastikan otot punggungnya tertarik sampai rasanya ke depan. Sekarang kakinya. Oke, tadi punggung ini ya? Iya, tadi punggung ya kan. Nah, sekarang kaki kita angkat ke depan. 1. Yes. Nah, kalau misalkan teman-teman atau bapak ibu sudah mulai tidak gampang menjaga keseimbangan, bisa sambil pegangan ya sama kursi. Oke, anggaplah ini udah 10 ya. Tadi kayaknya aku ngomong udah 10 Iya, detik 10 loh. Yuk, yang Terus satunya belakang. lagi. Yes, kaki yang sama ditarik ke belakang. Ini untuk stretch bagian depan paha. Jadi harus terasa seperti tertarik nih otot quadricepsnya. Oke. Terus samping. Ke samping, betul. Ini untuk menarik otot paha bagian dalam. Sama, tahan juga 10 hitungan. Kemudian ganti Oke, kaki ganti kaki. satunya. Ganti ke belakang. 1. Selesai. Bentar ya, Siap nyebur ya. Oke pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Sofia Haya, spesialis kedokteran olahraga. Ternyata berenang sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Saya Dr. Eklas untuk Hidup Sehat Plus.